Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi CPU. Yang pertama, aktivitas CPU. Fetch instruction atau mengambil instruksi. CPU harus membaca instruksi dari memori. Yang kedua, interpret data atau mengambil data. Eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul input atau output. Yang ketiga, fetch data, mengambil data. Eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data. Yang keempat, proses data atau mengolah data. Eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Yang kelima, gurita data atau menulis data. Hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori. Yang terakhir, CPU memerlukan memori internal berukuran kecil yang dikenal dengan registrasi. Selanjutnya itu blok diagram CPU. Bisa dilihat dari gambar berikut. Sistem bus digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Dalam arsitektur komputer, sebuah bus adalah subsistem yang mentransfer data atau listrik di dalam sebuah komputer atau antara komputer. Tidak seperti hubungan titik ke titik. Sebuah bus secara logika dapat menghubungkan beberapa alat dalam satu set kabel yang sama. Selanjutnya, ALU. Melakukan komputasi atau pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan padanya. Selanjutnya, control unit mengontrol perpindahan data atau instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ALU. Registrasi adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Selanjutnya, fungsi register CPU. Yang pertama, user visible registrasi. Registrasi ini memungkinkan pemrogram bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi main memori dengan cara mengoptimasi penggunaan registrasi. Selanjutnya, control and status registers. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Tidak dapat pemisahan yang jelas antara kedua jenis register di atas. Yang pertama yaitu tentang user visible register. Adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Kategorinya general purpose, data, alamat, kode-kode kondisi. Struktur dan fungsi CPU yaitu dapat melakukan fetch instruksi, interpreter instruksi, fetch data, eksekusi, dan menyimpan kembali, serta struktur dari register, macam-macam register, dan fungsinya. Yang pertama, fetch instruksi adalah operasi umum bagi setiap instruksi dan terdiri dari pembacaan instruksi dari suatu lokasi di dalam memori. Yang kedua, interpreter instruksi adalah perangkat lunak yang melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman. Sebuah penerjemahan dapat berarti mengeksekusi kode sumber langsung. Yang terakhir, fetch data merupakan proses pengambilan atau membawa instruksi dari memori utama ke CPU. Teknik pendekatan. Yang pertama, multiple streams. Kedua, prefetch branch target. Yang ketiga, loop buffer. Yang keempat, branch prediction. Yang kelima, delayed branch. Yang pertama itu multiple streams. Kedua, instruksi pencabangan diambil dengan dua buah stream. Kelemahan, adanya persaingan dalam mengakses register dan memori untuk memasukkan dalam pipeline. Yang kedua, bila dalam percabangan terdapat percabangan lagi tidak mampu ditangani oleh dua stream. Yang terakhir, walaupun terdapat kelemahan, tapi terbukti meningkatkan kinerja pipelining. Yang kedua, prefetch branch target. Apabila percabangan bersyarat telah diketahui, prosesnya dilakukan pengambilan awal atau prefetch terhadap instruksi setelah percabangan dan target percabangan. Masalah diperlukan buffer dan register untuk prefetch. Yang ketiga, loop buffer.
Apabila terdapat percabangan, maka perangkat keras memeriksa apakah target percabangan telah ada dalam buffer. Bila telah ada, maka instruksi berikut diambil dari buffer. Yang kedua, perbedaan dengan private adalah pada loop buffer akan membuffer instruksi ke depan dalam jumlah yang banyak. Sehingga bila target tidak menjauhan lokasinya, maka secara otomatis tidak terbuffer. Yang terakhir, terkesan teknik ini seperti cache memory, namun terdapat perbedaan karena loop buffer masih mempertahankan urutan instruksi yang diambilnya. Yang keempat, breadth prediction, penganalisisan sejarah instruksi. Kenapa? Instruksi komputer seringkali terjadi berulang-ulang, sehingga teknik prediksi ini juga diterapkan dalam pengambilan instruksi pada cache memory. Diperlukan algoritma khusus untuk melakukan prediksi tersebut, dan patokan memprediksi target percabangan, yaitu penganalisan eksekusi-eksekusi yang telah terjadi dan aspek lokalitas. Dan aspek lokalitas memori adalah kecenderungan penyimpanan instruksi yang berhubungan dalam tempat yang berdekatan. Yang kelima, delayed branch. Eksekusi pada tahap pipeline yang melibatkan percabangan akan dilakukan penundaan proses beberapa saat sampai didapatkan hasil percabangan. Namun terhadap pipeline lainnya dapat berjalan seiring penundaan tersebut. Dan terakhir, teknik penundaan ini menggunakan instruksi NUP. Penanganan interupsi. Interupsi adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung sistem operasi. Pengolahan interupsi memungkinkan suatu program aplikasi dapat bertahan agar kondisi-kondisi interupsi dapat dilayani. Kemudian program dilanjutkan. Interupsi adalah suatu masalah dalam pipeline karena mengganggu aliran instruksi yang telah tersusun. Hal yang sering dilakukan dalam perancangan adalah interupsi ditangguhkan beberapa saat sampai program utama mendapatkan titik berhentian. Hal ini efektif dilakukan sehingga tidak terlalu mengganggu pipelining instruksi. Pengertian sistem operasi. Program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi program, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Layanan sistem operasi. Pembuatan program sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrogram dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas atau utility. Eksekusi pemrograman sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul input atau output, inisialisasi hardware, intinya menginterpresentasikan instruksi pemrograman untuk dapat dimengerti oleh mesin. Akses ke perangkat input atau output sistem operasi menjembatani pemrogram dalam pengaksesan perangkat input atau output sehingga menjadi sederhana. Layanan sistem operasi yang kedua, akses terkontrol ke file. Dalam hal ini, sistem operasi menyediakan mekanisme pelindungan atau pengontrolan pada pengaksesan sumber daya yang digunakan bersama seperti file. Sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Penjadwalan jangka panjang atau tinggi, menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses, mengontrol derajat multiprogramming, mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpul proses saat ini, melakukan eksekusi relatif tidak sering, membuat keputusan secara garis besar tentang diambil atau tidaknya suatu proses. Penjadwalan jangka pendek, sering disebut dispatcher, seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya sweeping. Kemudian sistem operasi mengambil proses lain dari antrian menengah atau memenuhi permintaan proses yang baru dari antrian panjang. Setelah itu eksekusi akan dilanjutkan dengan memproses proses yang baru tiba. Sweeping merupakan operasi input atau output. Karenanya dapat membuat keadaan menjadi buruk. Namun karena input-output disk umumnya lebih cepat dari input-output lainnya, maka sweeping ini mampu meningkatkan kinerja prosesor. Selanjutnya partitioning. Sistem operasi akan menempati bagian memori yang tetap.
Yang kedua, sisa memori dibagi-bagi untuk keperluan sejumlah proses. Yang ketiga, partitioning adalah teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Yang keempat, terdapat dua macam partisi, yaitu partisi tetap dan partisi variabel. Yang kelima, dalam partisi tetap, proses akan disimpan dalam partisi memori yang dapat menampungnya. Yang keenam, partisi biasanya dibuat tidak sama kapasitasnya. Dan yang terakhir, pendekatan ini kurang efisien karena tidak bisa diubah ukuran partisinya dan biasa terjadi sisa memori dari alokasi partisinya sehingga terjadi lubang atau hole memori. Selanjutnya, pegging. Penggunaan partisi tidak cukup efisien dalam penggunaan memori. Terdapat metode lain yang disebut pegging. Pegging adalah membagi memori utama menjadi frame-frame kecil berukuran sama. Setiap proses dibagi menjadi pad-pad berukuran sama dengan frame. Proses yang lebih kecil membutuhkan patch yang lebih sedikit, sedangkan proses-proses besar akan memerlukan patch yang lebih banyak. Ketika sebuah proses dibawa ke dalam memori, patch-patchnya dimuatkan ke dalam frame yang tersedia dan kemudian patch table dibentuk. Patch table digunakan untuk mengubah alamat logik menjadi alamat fisik dan juga sebaliknya. Virtual memory yang pertama. Untuk memahami virtual memory perlu diawali dari pemahaman mendalam tentang pegging. The main pegging yaitu hanya patch dari proses yang dibutuhkan saat itu saja yang dimuatkan ke memori utama. Hal ini memerlukan solusi bahwa memori utama biasanya berukuran kecil dan mahal. Selanjutnya, hanya patch yang akan digunakan saja dimuatkan dalam memori utama, membuat kinerja memori lebih baik. Dan selanjutnya, unit control. Bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register. Mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul-modul input atau output. Kontrol prosesor. Terdapat persyaratan fungsional bagi unit kontrol, yaitu fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Definisi persyaratan fungsional ini merupakan dasar untuk perancangan dan implementasi unit kontrol. Proses 3 langkah di bawah ini mampu memberikan karakteristik unit kontrol. Yang pertama, menentukan elemen dasar CPU. Yang kedua, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan CPU. Dan yang terakhir, menentukan fungsi-fungsi yang dilakukan unit kontrol. Input-output control. Input unit kontrol. Yang pertama, waktu atau clock berfungsi untuk mensinkronkan operasi antar komponen komputer. Yang kedua, register instruksi atau instruction register. Opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Yang ketiga, flank, yaitu flank ini diperlukan unit control untuk mengetahui status CPU. Yang terakhir, control signal to computer bus, yaitu memberikan jalur ke unit control untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan acknowledgement. Output unit control, sinyal kontrol di dalam CPU. Output ini terdiri dari dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data atau antar register dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU. Yang kedua, sinyal kontrol bagi bus control. Sinyal ini juga terdiri dari dua sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul input atau output. Selanjutnya, implementasi unit control. Yang pertama, implementasi hardware dan implementasi microprogrammed. Yang pertama, implementasi hardware. Intinya, unit control merupakan rangkaian kombinatorial. Sinyal-sinyal logika inputnya akan didekodekan menjadi sekumpulan sinyal-sinyal logika output. Input unit control meliputi sinyal-sinyal register instruksi, pewaktuan flag, dan sinyal bus control. Sinyal-sinyal input tersebut sebagai masukan bagi unit control dalam mengetahui status komputer. Selanjutnya didekodekan menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan sistem kerja komputer. Dan yang terakhir, implementasi micromet. Unit control memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Implementasi yang paling reliable saat ini, fungsi-fungsi pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit control. Fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan dekode dari input unit control lagi. Teknik ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardware.
Oke, sekian saja penjelasan saya tentang struktur dan unit kontrol. Bila ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.